Cek. Halo sobat ini, gas lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja untuk lap profil. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa banget cek di deskripsi. Siapa tahu mau bantu kan. Ya udah langsung aja kita gaskan lap profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia telah membantu Lo Bing untuk menjadi jauh lebih kuat, dan di sini Lee Seok-gi dia membawa Lo Bing menuju sebuah arena, dan di sini dia juga memanggil Hae-Ting untuk melakukan latih tanding bersama dengan Lo Bing. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, di sini Dong Lee dia pun datang mendekati Lee Seok-gi dan dia pun melaporkan tentang apa yang telah terjadi di luar sana. Dia melaporkan kalau semua monster yang ada di luar sana mereka semua udah hampir selesai. Hampir semuanya udah dikalahkan oleh para murid penjaga, murid luar. Tapi di sini untuk Dong Lee ketika dia melihat Hae-Ting, dia tidak menyangka kalau ternyata Hae-Ting sudah ada di rank 5. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Yup, dia sudah ada di rank 5 dan dia adalah murid tertuaku, dan secara resmi dia telah mencapai Great Cultivator, ucap dari Lee Seok-gi. Hei, melihat hal itu tentunya mengejutkan bagi Dong Lee. Bagaimana bisa kakaknya membantu Hae-Ting mencapai rank 5 dalam sekejap ini? Hei, apa-apaan ini? Pikir dari Dong Lee. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau saat ini walaupun cuma ada di rank 5, tapi ini belum mencapai batasannya, karena di sini Lee Seok-gi dia berniat di masa depan si Hae-Ting akan ditingkatkan levelnya terus naik ke rank 6 ataupun rank 7 bukan sebagai sebuah halangan, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Dong Lee dia pun sungguh sangat senang, karena ini membuat dirinya bisa terus berada di gunung dan semua urusan-urusan sekte akan diurus oleh Hae-Ting, dan itu membuatnya sungguh sangat senang. Dia nggak harus turun gunung. Dan untuk Lee Seok-gi saat ini dia pun meminta kepada Hae-Ting dan juga Lo Bing untuk segera bersiap untuk melakukan sebuah pertandingan. Nah, kini mereka berdua pun langsung bersiap untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga meminta kepada Dong Lee untuk memperhatikan muridnya, karena dia akan menunjukkan sesuatu yang memberikan sebuah kejutan, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi untuk Dong Lee dia berujar, selama dia tidak menjadi kakak iparku, aku tidak akan terkejut, ucap dari Dong Lee yang enggak peduli. Tapi di sini untuk Lo Bing dia pun sebelum melakukan sebuah pertandingan dia juga meminta sebuah pencerahan dari seniornya itu, dan ketika dia memberikan sebuah peringatan di sini Lo Bing ternyata dia juga memang cukup luar biasa. Kekuatan yang dia miliki jauh lebih kuat daripada teknik yang biasa dia gunakan. Kekuatannya jauh lebih meningkat, dan hal itu juga disadari oleh Dong Lee, karena memang kekuatan yang dilepaskan oleh Lo Bing jauh lebih kuat, dan ini terasa seperti mereka yang ada di rank 5. Kakak, apa yang telah dia lakukan kepada Lo Bing? Pikir dari Dong Lee. Dan untuk Lo Bing sendiri saat ini dia pun juga kaget dengan kekuatan yang dia lepaskan. Ini benarkah ini adalah kekuatanku? Pikir dari Lo Bing. Dia tidak menyangka kalau ternyata hadiah yang diberikan oleh Master Sekte memberikan dampak yang mengerikan seperti ini. Dan ini cukup luar biasa. Tapi untuk Hae-Ting, dia pun tahu kalau dia dapat menahan ini semua dengan semua kekuatan yang dia miliki. Maka dari itulah di sini Hae-Ting tak apa pikir panjang, dia pun langsung mencoba untuk dapat menghentikan ini semua. Walaupun di sini dia harus menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh Lo Bing dan di sini mereka pun berpikir siapa yang telah memenangkan ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun tahu kalau ini semua pasti muridnya lah yang akan memenangkannya, yaitu si Hae-Ting. Tapi nyatanya Lo Bing lah yang menang, yang membuat Lee Seok-gi dia bingung. Bisa menang kah? Bagaimana bisa ini terjadi? Pikir dari Lee Seok-gi. Dan untuk Dong Lee dia juga tidak menyangka kok bisa Lo Bing lah yang menangkan pertandingan ini. Dia hanya ada di rank 2 dan dia bisa mengalahkan yang ada di rank 5. Apa ada nih? Ucap dari Dong Lee yang tidak percaya. Dan di sini untuk Lee Seok-gi untuk dapat memastikannya dia pun menggunakan Sword Heart miliknya untuk dapat melihat kekuatan energi spiritual yang dimiliki oleh Lo Bing, dan ternyata kekuatan yang dilepaskan oleh Lo Bing itu sama seperti teknik yang dia segel sebelumnya, teknik pedang yang dia tahan selama 10 tahun, dan ini memang terlihat sangat mirip. Dapat melepaskan kekuatan yang udah tertahan tiba-tiba dilepaskan, tentunya itu memberikan dampak yang luar biasa. Sedangkan untuk Hae-Ting, bocah tengil,
Kau tidak perlu menahan diri. Kau bisa melakukannya secara normal. Tapi ingat, jangan terlalu melukai Luo Bing, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Ting dia pun sempat terdiam. Karena di sini Li Xiaoqi dia tahu kalau He Ting pasti dia menahan diri, tidak mau melakukan sesuatu yang serius karena dia takut mungkin saja adik juniornya bakal terluka. Makanya dia menahan diri. Tapi setelah diberikan sebuah perintah kepada Li Xiaoqi, dari Li Xiaoqi maksudnya, wah, di sini He Ting dia pun mengerti dan dia juga berujar di dalam hati, Master, dia memahami jalan pikiranku. Baiklah, aku tidak akan lagi menahan diri, ucap dari He Ting. Dan kini mereka akan melakukan pertandingan kedua. Dan untuk Luo Bing, dia pun juga berpikir, apakah kita akan melakukannya lagi? Pikir dari Luo Bing. Tapi di sini untuk Luo Bing dia pun langsung ngambil kuda-kuda dan dia juga bersiap. Baiklah, kalau begitu mohon pencerahannya senior, ucap dari Luo Bing. Tapi ketika He Ting sudah mulai serius kini, dalam sekejap dia menghilang dari pandangan dan tiba-tiba saja memberikan sebuah serangan yang memang agak sedikit cukup berbahaya karena He Ting auranya enggak kerasa tiba-tiba aja muncul. Bahkan saat ini He Ting dia juga dapat menggunakan sebuah teknik bayangan yang membuat kini tubuhnya terlihat cukup banyak dan itu membuat Luo Bing dia harus menghadapi sosok He Ting yang banyak, entah yang mana yang asli, tapi tetap ini sangat berbahaya. Dan untuk dapat menghentikan itu semua, di sini Luo Bing dia menggunakan tekniknya untuk dapat melindungi diri karena memang jika tidak ada celah maka serangan tidak akan masuk, pikir dari Luo Bing. Tapi sayangnya hal itu tidaklah berguna ketika He Ting sudah mulai serius. Di sini serangan dari He Ting terlalu kuat walaupun saat ini memang dapat diblokir oleh Luo Bing, tapi tekanannya terlalu mengerikan karena saat ini He Ting dia menggunakan Sword Intent Melee ya, dan itu membuat Luo Bing seolah-olah dia bakal dilahap dengan kekuatan Sword Intent yang dimiliki oleh He Ting dan ini terlalu mengerikan. Ini tidak mungkin, aku tidak bisa mengalahkan senior, ucap dari Luo Bing yang sadar betul dengan perbedaan tingkat level mereka saat ini. Dan untuk Li Xiaoqi dia pun tahu kalau ini semua sudah berakhir. Oke, cukup, semua cukup. Pemenangnya sudah ditentukan, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia pun dapat bernafas lega. Senior, kau sungguh luar biasa kuat, ucap dari Luo Bing. Tapi di sini untuk Dongli dia juga memuji kemampuan dari Luo Bing. Ya, kau juga lumayan, seranganmu juga cukup lumayan, itu sebanding dengan mereka yang ada di rank 5, ucap dari Dongli. Dan jika seniormu yang kalah, tentunya itu yang justru enggak masuk akal, ucap dari Dongli. Dan untuk Luo Bing tentunya dia mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh masternya dan juga seniornya. Dan untuk Li Xiaoqi dia berujar, oke, Luo Bing, kau jika dapat mengintegrasikan lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhmu dan melakukan sebuah penerobosan, maka masa depanmu tidak akan terbatas, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia pun tahu apa yang harus dia lakukan dan tentunya dia mengucapkan terima kasihnya. Baik, terima kasih Master Sekte, Luo Bing akan rajin mengikuti ajaranmu, ucap dari Luo Bing yang membuat Dongli yang mendengarnya dia jadi bingung. Pengajaran? Apa yang dia lakukan? Aku penasaran, pikir dari Dongli. Tapi di sini Dongli makin penasaran ketika Li Xiaoqi dia berujar, ya, jangan ragu untuk menggunakan barang yang aku berikan, ucap dari Li Xiaoqi. Dan aku juga akan memberikan lebih banyak lagi. Mendengar hal itu tentunya membuat Dongli jadi makin bingung. Apa? Hadiah? Dia memberikan hadiah kah? Pikir dari Dongli. Dan untuk Luo Bing dia juga mengatakan terima kasih Master Sekte, aku akan menggunakannya, ucap dari Luo Bing yang membuat Dongli makin bingung dan dia makin mereka ini ngomongin apa. Dan itu membuat Dongli curiga dengan kakaknya. Ngasih apa? Dongli dia curiga. Dan kini pada malam harinya di sini di sektemu mereka semua makan malam, dan setelah mereka makan malam di sini mereka juga harus membersihkannya. Sedangkan untuk Li Xiaoqi dan juga Dongli kini mereka pun berjalan bersama dan ternyata Dongli dia mengajak Li Xiaoqi pergi jalan bersama yang membuat Li Xiaoqi dia bertanya, "Hey, ada apa Dongli? Kenapa kau mengajak kakak jalan-jalan hari ini?" ucap dari Li Xiaoqi. Tapi di sini ketika Li Xiaoqi ingin sedikit mencubit wajah ataupun pipi dari Dongli, di sini ternyata Dongli nggak mau dong. Dia nggak mau disentuh oleh kakaknya, nggak mau dicuil-cuil yang membuat Li Xiaoqi dia pun berpikir, apakah adikku sudah besar? Dia nggak mau dicubit-cubit dikit kah? Pikir dari Li Xiaoqi yang berpikir kalau sepertinya Dongli nggak mau diunyel-unyel lagi. Tapi untuk Dongli dia masih mau kok diunyel-unyel. Hanya saja Dongli pun mengatakan kalau sepertinya hubungan mereka akhir-akhir ini sedikit menjauh karena kakak
kau sepertinya akhir-akhir ini sering menyembunyikan sesuatu dari diriku. Dan itu membuatku sedih, Kak. Ucap dari Dongli yang membuat Lee Seok-gi dia agak sedikit shock. Apa? Apalagi di sini ketika dia melihat ke arah Dongli dan dia juga berpikir dari sudut pandang Dongli. Itu membuat Lee Seok-gi dia pun sadar kalau sepertinya dia agak sedikit mengabaikan adiknya. Namun untuk Dongli dia pun mengatakan, Kak, dulu ayah dan ibu mereka telah pergi dulu dan kakak selalu saja menceritakan semuanya kepada diriku. Tapi saat ini sepertinya ada banyak hal yang tidak kau ingin ceritakan kepada diriku. Aku bahkan tidak tahu apa yang engkau berikan kepada Hating dan juga Lobing. Ucap dari Dongli. Aku tidak tahu hal menarik apa yang telah kakak lihat di luar sana. Ucap dari Dongli. Dan dia juga berujar, yang aku tahu kau cuma punya 2 domain. Ucap dari Dongli yang agak sedikit kesepian lah karena nggak ada kawan untuk cerita. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun paham dari ini semua. Dan untuk Dongli dia nggak peduli walaupun Lee Seok-gi adalah master sekte, paman bela diri, orang paling kuat dan bintang yang terkenal kali ini di Tianxuan, tapi bagi dirinya Lee Seok-gi tetap adalah saudaranya. Lee Seok-gi adalah saudaranya, adalah kakaknya. Walaupun dia terkenal dimanapun, nggak peduli coy, nggak ada hubungannya. Karena bagi Dongli, Lee Seok-gi hanyalah kakaknya, satu-satunya saudaranya. Yang membuat Lee Seok-gi dia pun jadi tersentuh dengan apa yang dipikirkan oleh Dongli. Dan itu membuatnya berujar, baiklah, bagaimanapun Dongli, aku tahu dia tidak punya siapapun. Dan aku, dia hanya punya diriku. Hanya ada akulah dalam hatinya. Aku mengerti. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia berujar, baiklah kalau gitu, ayo kita pergi bersama. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia memberikan lengannya untuk dapat sambut oleh Dongli. Karena di sini Lee Seok-gi akan menceritakan semua cerita tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya selama beberapa waktu terakhir, yang membuat Dongli dia pun sedang ketika kakaknya paham dengan apa yang dia maksud. Karena bagi Dongli kakaknya cuman keluarganya cuman kakaknya doang. Waduh, jadi nggak punya siapa-siapa lagi kan, mereka yatim piatu coy. Jadi ya gimana, sedih aja gitu kan. Jadi ya sudahlah, di sini ketika Lee Seok-gi mulai menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya, membuat emosi bercampur aduk bersama dengan hatinya Dongli. Dia pun kesal ketika dia mendengar kalau Lee Seok-gi ternyata hampir aja menjadi ketika dia pergi ke Gunung Chinkyu. Dan itu benar-benar membuatnya kesal. Dan itu membuatnya berpikir kalau sepertinya tinggal di tempat ini dan nggak turun gunung adalah pilihan yang terbaik. Pikiran dari Dongli yang membuat Lee Seok-gi jadi ini, kenapa dia dapat menyimpulkan hal yang seperti ini? Bagaimana bisa dia menyimpulkan yang seperti ini? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi setelah mereka semua ataupun Lee Seok-gi menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya beberapa waktu terakhir di sini, Dongli tiba-tiba aja dia pun ternotis dengan sesuatu yang membuat Lee Seok-gi dia pun bertanya, ada apa? Tanya dari Lee Seok-gi. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau saat ini murid dari sektemu yaitu Yang Shu telah kembali pulang. Benarkah? Tapi di sini Lee Seok-gi nggak menyangka bagaimana bisa Dongli menyadari itu semua. Padahal di sini untuk Lee Seok-gi dia nggak sadar kalau Yang Shu akan datang. Apakah dia menggunakan semua poin atributnya untuk meningkatkan defense sense-nya kah? Bahkan aku tidak merasakan ada sesuatu yang datang loh, pikir dari Lee Seok-gi. Dan untuk Seok-gi dia pun sadar kalau Yang Shu datang ketika Yang Shu dia berujar dan meminta tolong untuk dibukain pintu karena dia ingin masuk tapi nggak bisa. Dan untuk Lee Seok-gi dia berujar, oke, baiklah, ayo kita pergi dan kita lihat sejauh mana muridmu telah berkembang. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk di luar sana Yang Shu nggak bisa masuk. Waduh, apakah Master mengubah susunan array lagi kah? Kenapa kunci yang sebelumnya nggak bisa dipakai? Pikir dari Yang Shu yang nyangkut. Tapi setelah pintu itu dibuka oleh Dongli, di sini Yang Shu diizinkan untuk masuk. Dan ketika Yang Shu dia masuk, dia dapat melihat kalau ternyata sektemu udah rame, nggak sepi seperti dulu. Dan itu membuatnya sungguh sangat senang. Sektemu kami ternyata udah berkembang banyak, ucap dari Yang Shu. Tapi ketika Yang Shu yang melewati murid-murid luar, di sini para murid-murid luar mereka semua pun ternotis dengan seseorang yang tiba-tiba saja datang. Dan ternyata orang itu memiliki wajah yang cantik. Dan itu membuat mereka berpikir, kok ada laki-laki cantik? Tapi di sini untuk para cewek-cewek yang memang menyukai pria-pria cantik, mereka juga sungguh sangat senang. Mereka semua sungguh sangat senang. Tapi untuk Yang Shu, dia takut ditangkap dan juga diunyel-unyel. Waduh. Sedangkan untuk para ciwi-ciwi mereka pun sungguh sangat senang ketika mereka memiliki saudara senior yang cantik, walaupun itu adalah seorang pria. Karena sejatinya saat ini mereka hanya memiliki 2 senior yang
Satu muram dan kurang menarik dan satunya lagi malah pendek. Waduh. Maka dari itulah ketika mereka melihat ada seorang murid dari sektemu yang ternyata laki-laki dan juga cantik, tentunya membuat mereka sungguh sangat senang. Tapi di sini untuk Lin A, dia pun mengatakan dia nggak peduli dengan Yang Shu karena yang dia pikirkan hanyalah master sekte lu. Dialah yang paling cakep di antara mereka semua. Dan untuk Lin A tentunya dia jadi bahan keroyokan bagi orang-orang dan murid-murid yang lainnya yang nggak mau kalah juga. Waduh, ini biasalah ciwi-ciwi suka heboh sama idolanya sendiri. Waduh, mirip-mirip fans K-pop. Tapi ya sudahlah. Dan untuk Yang Shu sendiri saat ini dia pun kembali menuju aula dari sektemu, dan ketika dia tiba di depan sana ternyata dia sudah ditunggu oleh mereka semua yang membuat Yang Shu dia pun senang. Semua orang mereka telah menungguku, pikir dari Yang Shu. Dan di sini Yang Shu dia pun turun, dan ketika Yang Shu turun tentunya dia pun mengucapkan salam kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Yang Shu menyapa master dan juga master sekte. Yang Shu menyapa senior kedua dan juga kakak laki-laki ketiga, ucap dari Yang Shu. Dan untuk garis ini, ya di sini Dongli dia pun mengatakan ini adalah adik perempuanmu, Xiao Qiu, namanya Xiao Qiu, ucap dari Dongli. Dan untuk Xiao Qiu dia pun bingung dong harus manggil apa, ini manggil kakak laki-laki atau kakak perempuan, ucap dari Xiao Qiu. Dan untuk Yang Shu dia berujar, aku laki-laki. Oh baiklah. Xiao Qiu menyapa kakak senior yang cantik, ucap dari Xiao Qiu. Tapi di sini Yang Shu dia pun ternotis ketika tiba-tiba aja ada yang menyapa dirinya, menepuk pundaknya, dan ternyata itu adalah He Ting. Dan di sini Yang Shu nggak dapat merasakan hawa keberadaan dari He Ting. Dan untuk Yang Shu dia pun merasa kalau semua murid-murid yang ada di sektemu udah berkembang jauh lebih kuat, dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Sedangkan di sisi lainnya di Kingzhou juga di laut tak berujung di depan laut Ace of Chaos saat ini Pak Tua Luo dia menyadari kalau sepertinya waktunya telah tiba. Karena memang tiba-tiba saja gelombang laut pun datang. Dan melihat gelombang laut yang tiba-tiba saja datang tentunya membuat warga desa yang tinggal di pesisir laut mereka semua jadi panik. Mereka semua pun tahu kalau mereka semua bakal dilahap oleh gelombang laut yang sangat-sangat besar. Dan itu jelas membuat mereka takut, dan mereka juga tahu kalau mereka tidak punya waktu untuk lari dan mereka hanya dapat pasrah. Tapi di sini mereka pun langsung terdiam karena tiba-tiba aja kok air lautnya nggak datang. Karena ketika mereka lihat ke atas sana, air laut itu berhenti. Mereka melihat air laut itu tiba-tiba aja berhenti, dan ketika mereka melihat lebih detail mereka juga ternotis dengan seseorang yang ada di atas sana, dan ternyata itu adalah Pak Tua Luo. Pak Tua Luo lah yang menghentikan air laut itu. Dan di sini warga desa mereka tidak menyangka kalau ternyata pria tua yang suka bikin sepatu ternyata adalah seorang kultivator hebat. Mereka tidak menyangka kalau ternyata orang tua yang biasa mereka ceng-cengin adalah seorang kultivator yang justru malah melindungi mereka. Dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua Luo kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Gue harus jemput bini gue nih sekarang. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.